Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Iya, baik, terima kasih atas kehadirannya kali ini di acara podcast Si Pintar 6. Ini pertama kalinya saya hadir di sini juga ditemani oleh Bapak yang juga seorang pengajar dalam kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Nah, Bapak boleh diperkenalkan latar belakang Bapak sebagai pengajar. Oke, baik. Terima kasih Kak Jihan atau Ibu Jihan ya manggilnya ya. Oke, supaya kita lebih fresh ya, lebih mudah ya panggil Kak Jihan aja ya. Lebih keren gitu ya. Terima kasih juga atas kesempatannya Kak Jihan bisa bergabung bersama dengan podcast Si Pintar 6. Luar biasa, saya jadi deg-degan deh di sini ya. Iya, dengan suasana sore yang ceria ya di sini. Izin Kak Jihan perkenalkan dan sahabat podcast Si Pintar 6 dimanapun berada, nama saya Sahri Ali, biasa dipanggil Pak Ali. Saya mengajar di SMP Negeri 29 Batam. Secara kebetulan saya bersama teman-teman guru hebat ikut dalam mengambil peran dalam bagaimana mengembangkan pendidikan di Kota Batam ini, terutama dalam pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam. Dan saya berkesempatan dan alhamdulillah bersama teman-teman, dan saya sangat bersyukur bisa hadir di SMP 6 ini dalam podcast ini. Dan kebetulan Kak Jihan kita tadi bersama dengan guru-guru hebat ya. Iya, betul sekali Pak. Iya, yaitu di kegiatan kita di siang ini. Ya Pak ya, OJT yang kedua ya Pak. Iya. Rangkaian kegiatannya masih ada lagi nanti. Mungkin nanti di lain kesempatan kita ada kegiatan berkelanjutannya. Berarti nanti setelah Bapak ada narasumber hebat lain yang hadir juga di sini. Jadi mohon ditunggu kehadiran beliau. Iya, dan teman-teman lagi di persiapan ya, ruang persiapan. Karena kita sebenarnya wajib nih ketika ke SMP 6 itu identik dengan podcastnya itu loh gitu ya. Menjadi gitu ya. Branding jadinya ya. Dan bisa numpang jadi artis tren kali ini ya. Iya. Gitu. Pesan saya satu Pak. Apa nanti itu, jangan Kak lupa Jihan? di follow ya Pak. Oke, tentunya Subscribe. Dan tentunya kepada seluruh sahabat jangan lupa subscribe channelnya YouTube SMP 6 Si Pintar 6 ya. Si Pintar 6. Dan itu adalah salah satu bukti bagaimana kita saling berkolaborasi dan saling mendukung. Betul. Nah ini Pak terkait pelatihan pembelajaran mendalam. Rangkaiannya kan begitu panjang ya Pak ya. Yang menjadi pertanyaan saya, selama proses ini di batch 1 ya Pak ya, dengan jumlah pesertanya yang cukup banyak, kira-kira apa kendala Bapak dalam mengimplementasi ilmu yang Bapak dapatkan gitu? Ya, oke, baik Kak Jihan. Sebelumnya kami ini sebelum ditugaskan, tentunya kami ada persiapan dari KGTK Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih dari segenap PJ kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini. KGTK Provinsi Kepulauan Riau itu sangat luar biasa menghadirkan narasumber-narasumber Kota Batam, termasuk alhamdulillah saya dan bersama rekan-rekan dari guru lain yang tentunya dibagi dalam beberapa kelas. Kebetulan saya dan dua rekan saya guru hebat lainnya bertugas di kelas SMP Batam 4 di yang jumlah sekolah yang kita pegang itu adalah 10 sekolah, dan setiap sekolah itu mengirimkan 3 guru. Nah, adapun kendala yang dihadapi, artinya di sini berbicara kendala bukan sebuah hal yang menjadi penghalang untuk kita bersama, maju bersama, belajar bersama. Di awal kami dibekali pelatihan selama kurang lebih 1 minggu. Kami di acara pelatihan itu dibekali, dan ini kami tularkan kepada teman-teman, implementasikan kepada teman-teman. Bukan berarti menggurui ya Kak Jihan ya, tapi kita sharing dan sama-sama belajar. Yang tujuannya adalah bagaimana guru-guru hebat Kota Batam itu mampu mengimplementasikan sasaran
sasaran dan tujuan pemerintah kita, yaitu penerapan pembelajaran mendalam. Nah, di Kendala itu tidak ada sama sekali, karena teman-teman guru-guru hebat itu dari berbagai sekolah di Batam kelas 4 ini mereka sangat luar biasa hebat juga. Nah, kadang kan implementasi di lapangan itu di awal itu mungkin sesuatu yang baru, tetapi seiring dengan kegiatan perjalanan belajarnya, karena kan belajarnya nih ada in satu nih selama modelnya beberapa in satu. hari ya, kita belajar bareng, 5 hari ya, Pak, ya? menguasai materi Iya, betul. gitu ya. Setelah ini kita lepas untuk melakukan in satu on satu Ya. gitu ya, dan kita sudah melalui dan kita berada di OJT 1, yaitu open class. Open class ya, Pak, Iya, ya. kalau tantangan tidak ada. Alhamdulillah bisa Karena teratasi semuanya. termotivasi, Termotivasi, ya, Pak, ya, apalagi untuk ada hal yang baru ya. Betul jadi sekali. mereka berusaha semaksimal Iya, iya, mungkin. demi kemajuan pendidikan negara. Siap. Nah, satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan yang paling mendasar bagi saya nih, Pak. Sebelumnya kan kita dikenalkan dengan kurikulum merdeka, Pak. Terus yang terbaru sekarang ini pendekatan ya, Pak, ya, namanya pendekatan mendalam, tapi tetap dengan kurikulum merdeka. Betul, Pak, ya. Nah, iya. Kemudian apa sih, Pak, yang menjadi kontrasnya antara perubahan itu dengan di kurikulum merdeka dengan pendekatan yang terbaru ini, iya, pembelajaran betul mendalam sekali, ini. ya. Baik, Kak Jihan, pemerintah tidak pernah selalu ada statement nih, ganti menteri, ganti kurikulum. Betul. Dan ternyata kan tidak, ya. Cuma di era pemerintahan sekarang ini, menteri baru kita itu dia menyempurnakan dari apa yang ada. Yang ada kan kurikulum K13, kemudian yang masih berlaku ya, kemudian kurikulum merdeka, dan tiba-tiba ada pembelajaran mendalam. Perlu kita ketahui bersama, Kak Jihan, ya, untuk sahabat semuanya, Bapak Ibu guru, ini adalah bukan sebuah kurikulum baru, tetapi sebuah pendekatan untuk menyempurnakan kurikulum yang ada. Berarti kurikulumnya tetap merdeka ya, Pak? Iya, merdeka, yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan masih ada juga yang menerapkan kurikulum K13. Karena kita tidak bisa pungkiri wilayah Indonesia itu sangat luas, terhampar dari berbagai pulau yang memungkinkan beda-beda, iya, ya. tantangannya berbeda-beda, dan itu uniknya kita. Dan pendekatan ini sangat luar biasa, menyempurnakan apa yang ada, dan terbukti ya antusias guru-guru kita ya, Iya sih, Pak. sangat luar biasa, dan penerapan di kelas pun sudah lebih berbeda, gitu ya, Pak, ya. Nah, Nggak ada tentunya kemajuan. kontrasnya dari kurikulum merdeka itu di mana kurikulum merdeka itu di awal-awal itu kita pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, dari berdiferensiasi ini lebih didalamkan lagi dengan konsep pembelajaran mendalam yang dimana muatannya lebih jelas lagi di situ. Gitu ya, Pak. Gitu. Banyak rangkaian-rangkaiannya yang mendukung ya, Pak, ya. Iya. Berarti artinya kita masih juga menerapkan diferensiasi Ya, konten. dan itu diferensiasi tidak bisa diabaikan, dan itu bagian dari proses gitu. Baik, Dari terima proses kasih. pembelajaran yang perlu kita perhatikan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi semua penonton. Dan kita, termasuk saya pribadi, masih tetap belajar. Iya, Tetap kita sama-sama sama-sama belajar, belajar, melihat apa hal-hal yang baru. Kita selalu melihat perkembangan itu. Baik, Pak, statement terakhir nih, Pak, menyimpulkan dari kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam sebelum nanti narasumber rekan yang Bapak. lainnya. Oke. Baik, untuk teman-teman guru, baik itu yang terlibat di dalam kegiatan pelatihan maupun yang tidak terpanggil langsung, ayo mari kita sama-sama mengubah pola pikir kita yang selalu positif. Dalam konsep pembelajaran mendalam itu ada namanya pola pikir bertumbuh. Betul. Nah, kita harus selalu berkembang, mindset kita selalu positif dan berkembang menyambut hal-hal yang baru itu untuk menjadi kita kembangkan. Dan tentunya pemerintah melakukan gebrakan ini, pembaharuan ini tidak lain dan tidak guna adalah bagaimana pendidikan itu maju. Nah, pendidikan maju sebagus apapun program pemerintah, yang pada dasarnya kitalah garda terdepan yang berada di ruang-ruang kelas.
di mana dengan konsep pembelajaran mendalam ini, yuk kita pelajari teman-teman yang diikutkan 3 orang perwakilan gurunya, kita sama-sama sharing, belajar bersama di sekolah, dan akhirnya setelah kegiatan rangkaian pelatihan ini selesai, tuntas sudah program ini, semua sekolah sudah berhasil menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga endingnya apa yang dicita-citakan, yaitu di tahun 2045 Indonesia Emas itu benar-benar tercapai. Benar-benar nyata ya Pak ya. Iya, dengan pendukung gebrakan baru pemerintah yaitu pembelajaran mendalam, dan memang ini sangat cocok dan relevan dengan perkembangan zaman kita saat ini. Oh iya, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Iya, dan sama-sama. harapannya Bapak bisa hadir kembali lagi dalam podcast ini. Siap, terima kasih juga. Terima kasih Kami ya, Pak. diberikan kesempatan, Sama-sama, dan Pak. kita sukses selalu untuk guru-guru hebat Baik, Indonesia. terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa Kak Jihan. Jumpa Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Kita lanjutkan dengan